Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut pertemuan kali ini ya. Kali ini kita akan praktikum membuat atau menggambar objek dasar gitu ya, kelanjutan dari praktik sebelumnya ya. Praktik kali ini kita akan membuat sebuah poligon ya, donat, kemudian arc atau busur gitu ya. Nah, untuk poligon sendiri, poligon atau istilahnya segi banyak gitu ya, poligon ini bisa kita membuat dari sebuah segitiga hingga segi sampai 1024 sisi gitu ya, jadi segi gitu ya. Nah, caranya untuk membuat poligon ini bisa dimulai dengan komen. Anda akan ketik komen poligon ya, enter, atau POL gitu ya, POL saja, enter, cukup. Atau misalkan di menu gitu ya, ada menu ini, di sini ada draw, ada poligon ya, toolbar draw gitu ya, atau di sini ada pilihan icon sebuah poligon. Nah, di rectangle ini Anda klik panah bawah, drop downnya itu ada pilihan poligon. Oke. Membuat poligon, kalau Anda ketik POL, Anda ada pilihan berapa jumlah sisinya, apakah 4 atau 3. Nah, kalau 3 kan segitiga gitu ya, poligon bentuk segitiga gitu, apakah 4 sisi atau segi 5 gitu ya. Nah, ini misalkan saya segi 5, ini akan membentuk sebuah segi 5 gitu ya. Kemudian untuk membuat sebuah poligon dengan metode edge gitu ya, edge ini menentukan ukuran panjang salah satu garis sisi ya. Kita tentukan panjangnya salah satu dari garis sisi atau edge gitu ya, atau sisi. Pol, ketik pol, enter. Ini misalkan 5 sisinya gitu ya, enter. Nah, ini ada pilihan, kita ketik E atau edge nya gitu ya, enter. Kemudian Anda akan klik di mana saja ya untuk first point end point-nya gitu, first end point, sisi pertama. Kemudian untuk second end point atau titik isi selanjutnya, ini bisa diisi berapa jaraknya gitu, berapa panjangnya, atau Anda bisa menentukan dengan koordinat gitu ya, atau bisa langsung diklik saja. Ini saya contohkan dengan klik saja untuk titik kedua gitu ya. Nah, jadi poligon ini didasarkan oleh bentukan sisi. Itu untuk edge, metode edge gitu ya. Selanjutnya untuk metode inscribe gitu ya, inscribe menentukan titik pusat dan jari-jari dari pusat poligon ke salah satu sudut poligon. Contohnya kita buat lagi poligon, kita buat 6 sisinya gitu ya, 6, dan klik di titik 1 ini sebagai apa, center gitu ya. Tentukan center atau pusatnya gitu, titik pusatnya. Ini bisa sebuah koordinat gitu ya, atau diklik. Ini saya kasih contoh klik saja. Nah, klik. Kemudian di sini ada pilihan inscribe sama circumscribe gitu ya. Ini saya ketik pilih yang I atau karena inscribe terlebih dahulu gitu ya. Untuk membuat sebuah poligon ditentukan dari titik pusat dan jari-jari
dari pusat poligon ke salah satu sudut poligon. I, enter. Kemudian tentukan radius atau jari-jari dari sebuah lingkaran. Nah, ini saya klik di sini ya. Ini panjangnya bisa diisi, Anda ketik berapa jari-jarinya. Oke. Sudah di klik gitu ya. Oke, berarti sudah terbuat sebuah poligon dengan metode inscribe gitu ya. Selanjutnya sebuah metode poligon, metode circumscribe gitu ya. Nah, itu menentukan titik-titik pusat dan jari-jari dari pusat poligon ke titik tengah salah satu sisi poligon. Nah, kalau tadi titik pusat gitu ya ke salah satu sudut poligon, kalau ini ke titik jari pusat poligon ke tengah salah satu sisi poligon. Dan ketik POL. Nah, contohnya sisinya saya masukkan 7, dan tentukan pusat atau center poligon gitu ya. Klik, kemudian ketik C. Nah, ini bisa Anda ketik atau Anda pilih di sini ya, klik circum ini ya. Ini saya ketik C, enter. Nah, ini diklik mana saja atau di koordinatnya gitu ya, yang kita inginkan, kita perlukan. Dan di sini penentuannya yaitu berdasarkan dari titik tengah dari salah satu sisi poligon. Oke. Klik, sudah. Itu untuk yang metode circumscribe gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah donat atau donat. Donat bisa ketik DO gitu. Nah, DO atau donut ya, atau di draw ada gambar donat ya. Nah, ini juga ada di ikonnya, di sini ada gambar, ada pilihan donat. Nah, itu bisa buat ya, kita ketik DO, saya contohkan DO, enter gitu ya. Nah, ini nanti langsung Anda masukkan diameter donat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, saya contohkan menggambar sebuah bentuk cincin yang diameter dalam dan luarnya berbeda. Nah, dimana nanti diameter pusat koordinatnya 5,5 gitu ya, diameter dalamnya 6 dan diameter luarnya 8. Nah, ini saya tentukan ketik DO, enter. Kemudian tentukan diameter dalam dari donat. Nah, saya masukkan diameter dalamnya 6. Enter. Kemudian tentukan diameter luarnya dari donat, yaitu ketik 8, enter. Nah, kemudian tentukan center dari donat, titik pusatnya di mana. Saya masukkan koordinat misalkan 5,5, enter. Ini akan terbentuk sebuah donat, pusatnya di 0,5. Nah, ini kalau Anda lihat dia pusatnya di 0,5. Nah, ini 5,5. Nah, kemudian kalau Anda lihat jari-jarinya, dia punya jari-jari sebesar 6 dan 8 ya. Jari-jarinya 6 dan 8. Itu Anda cek. Nah, ini adalah nilai diameternya. Tujuh ini adalah dari titik tengahnya. Jaraknya 6 dan 8.
Kemudian membuat sebuah busur atau arc gitu ya, dimulai dengan komen arc gitu ya. Nah, membuat busur arc atau di draw. Nah, ini ada arc. Arc ini ada berbagai macam pilihan untuk membentuk sebuah busur. Ada 3 point, start and center end. Start itu awal mula, titik awal mulanya bisa kita klik, bisa kita masukkan koordinatnya gitu ya. Dan center itu merupakan koordinatnya gitu ya, koordinat pusat dari busur gitu ya. N itu adalah koordinat akhirnya, angle ini apa, sudut, length jaraknya ya, direction arah, radius ini jari-jari gitu ya. Nah, continue ini melanjutkan. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh saya buat, misalkan membuat sebuah busur berdasarkan koordinat 3 titik. Caranya ARC enter, kemudian pada start point gitu ya, masukkan koordinat awal 2,2, kemudian second point 5,5, dan end pointnya 8,2. Nah, ini bentuk sebuah busur gitu ya. Kalau Anda cek, nah ini koordinatnya 2,2, kemudian 5,5, dan terakhir tadi 8,2. Kemudian membuat sebuah busur dari titik awal, titik pusat, dan titik akhir gitu ya. Nah, caranya ARC enter, kemudian start pointnya saya masukkan koordinat awal 2,2, enter. Untuk second point, nah ini saya mau ngetik C untuk memilih senternya atau center dari busur ya. Nah, center atau pusat dari busurnya, enter. Saya masukkan angka 2,4, ini untuk koordinat 2,4 ya, enter. Kemudian titik akhirnya, endpointnya saya pilih 0,4. Nah, ini kalau Anda lihat tadi pusat awalnya adalah 2,2 gitu ya, koordinat awal dari busur, dan pusatnya adalah 2,4, dan akhirnya, titik akhirnya adalah 0,4. Dan metode selanjutnya ya, kita akan buat titik awal, titik pusat, dan ukuran sudut. Pertama ketika RC enter, dan start pointnya 4,2, enter. Untuk titik pusatnya center, ketik C enter, koordinat pusatnya 5,5, enter. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah endpoint? Tidak ya, kita tadi akan mencari ukuran sudut. Kalau ukuran sudut pilih angle A gitu ya, hanya ketik A enter, sudut, kemudian masukkan sudutnya. Sudutnya ini saya masukkan sebesar 225, enter. Nah, ini membentuk sebuah busur dari titik awal, titik pusat, dan ukuran sudut. Anda lihat titik awalnya tadi 4,2, dan senternya 5,5 gitu ya, dan sudutnya sebesar 225. Nah, ini 225 dari 360 kurangi 135 gitu ya. Kemudian membuat busur, titik awal, titik pusat, panjang tali busur gitu ya. ARC, titik awalnya saya masukkan koordinat 4,2, enter. Kemudian kita masukkan titik pusat, koordinatnya center, C enter. Kemudian koordinat pusatnya adalah 5,5 ya, enter.
Kemudian kita masukkan panjang tali busur. Kalau panjang tali busur tadi sudut pakai A gitu ya. Kalau sekarang panjang tali busur adalah chord length, kita ketik L saja gitu ya. L, enter. Tentukan panjang tali busurnya berapa, 5 misalkan, enter. Nah, ini terbentuk sebuah busur tadi diawali dari 4,2 gitu ya. Kemudian akhiri senternya 5,5 gitu ya, dan panjang busurnya besar 5. Kemudian membuat busur, titik awal, titik akhir, dan ukuran sudut. Nah, ketik ARC, kita isi koordinat centernya 5,5, enter. Kemudian N nya koordinat akhirnya, enter. Koordinat akhirnya adalah 10,2, enter. Kita pilih angle gitu ya, sudutnya ya, sudut ukurannya, ketik A, enter, diisi 90, enter. Nah, ini membentuk sebuah busur gitu ya. Kalau kita cross check, diakhiri 10,2 gitu ya. Awal 5,5, diakhiri 10,2 koordinatnya, kemudian sudutnya sebesar 90. Nah, ini sudutnya 90. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah busur, titik awal, titik akhir, dan arah busur gitu ya. Tidak ada arah busur sekarang. Caranya ketik ARC, enter. Titik awalnya kita ketik koordinat 4,3, enter. Dan kita pilih E untuk titik akhirnya, enter. Kemudian titik akhirnya 1,8, enter. Nah, kemudian karena arah sudut saya pilih D gitu ya, D untuk direction, enter. Arah sudutnya berapa, nah, ini ada, lihat gambarannya gitu, ada berapa ukuran sudut yang akan kita pilih. Saya ketik 45, enter. Maka akan terbentuk sebuah busur gitu ya, diawali dengan koordinat 4,3, diakhiri koordinat 1,8, nah, 1,8, dan tadi ada sudut directionnya gitu ya, arahannya ini sebesar 45 derajat. Nah, ini bentuknya 45 derajat. Selanjutnya kita membuat sebuah busur dari titik awal, titik akhir, ukuran jari-jari ya. Kita ada parameter ukuran jari-jari, ketik ARC, enter. Start pointnya 4,3, enter. Kita ketik E untuk end point gitu ya, end pointnya 1,8, enter. Kemudian ada pilihan, kita pilih yang apa, jari-jari, R nya, radiusnya, ketik R, enter. Nah, ini jari-jarinya kita ketik ukurannya
3, enter. Untuk sebuah busur yang diawali dari koordinat 4,3 diakhiri koordinat 1,8 dan jari-jari besar 3. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah busur dengan titik pusat, titik awal, titik akhir gitu ya. Sekarang titik pusat terlebih dahulu ya. Caranya ketik ARC. Nah, ini ada pilihan, tadi ada first point. Selama ini dia ada, kita masukkan titik awal gitu ya. Kita masukkan titik akhir dengan cara ketik C untuk center gitu ya. Titik pusatnya enter, kita masukkan di koordinat titik pusatnya 5,5 enter, kemudian masukkan koordinat titik awalnya 3,2 enter, dan koordinat titik akhirnya langsung 2,7 enter. Nah, kalau Anda cek koordinat awalnya dimulai dari di titik pusatnya titik pusatnya 5,5 dan titik awalnya 3,2 di sini, dan titik akhirnya di sini 2,7. Kemudian kita membuat sebuah busur titik pusat, titik awal, dan ukuran sudut. Nah, caranya ketik ARC enter, start pointnya kita pilih ketik C untuk titik pusat ya, titik pusat C enter, masukkan koordinat 5,5 enter, dan start pointnya koordinat awalnya 5,2 enter. Kemudian nah, ini akan kita mulai tadi ukuran sudut gitu ya, atau angle, ketik A, angle-nya A enter, ukuran sudutnya kita masukkan angka 135. Ini enter, akan terbentuk sebuah busur dari titik pusatnya 5,5, titik awalnya 5,2, dan sudutnya atau angle-nya tadi sebesar 135. Dan kita akan membuat busur dengan titik pusat, titik awal, dan panjang tali busur gitu ya. Komennya ketik ARC enter, ketik C untuk senternya gitu ya, enter, koordinat pusatnya berapa, 5,5 enter, kemudian titik koordinat awalnya 5,2 enter, kemudian kita akan memasukkan parameter panjang tali busur, kita pilih yang L atau chord length gitu ya, L untuk chord length enter, panjang tali busurnya adalah 5 enter. Dan akan terbentuk sebuah busur yang di titik pusatnya 5,5, titik awalnya 5,2, dan panjang tali busurnya besar 5. Oke. Kemudian untuk melanjutkan sebuah busur, melanjutkan dari busur atau line yang sebelumnya sudah dibuat gitu ya, maka kita langsung masukkan perintah ketik ARC enter, kemudian ada pertanyaan, tentukan start point ya, arc or center, kita enter saja. Nah, ini berarti maksudnya kita langsung melanjutkan sebuah busur gitu ya, dari busur atau line yang sebelumnya telah kita buat. Nah, nanti kita bisa langsung saja kita klik di sembarang gitu ya, atau yang di titik yang kita tentukan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis ganda gitu ya, untuk multi line gitu ya. Nah, di AutoCAD ini mampu membuat 2 hingga 16 multiline. Multiline perintahnya bisa ketik mline
ya, atau ML gitu ya, ini sudah mewakili ML ya, atau di menu draw ada multi line, ini diklik sama saja ya, bisa. Oke, kita akan membuat sebuah multi line. Untuk setting multi line, ketika multi line perlu diketahui ada untuk justifikasinya atau posisi garis itu ya, ada multi line top, ada zero, ada bottom gitu ya. Top itu yang atas, zero itu yang pas tengahnya gitu ya, bottom itu di bawahnya gitu ya. Dan untuk scale atau jarak antar garis ya, scale ini ada jarak antar garis. Nah, kemudian kita akan membuat contoh multiline garis ganda gitu ya. Contohnya ketik ML, enter. Nah, itu nanti ada apa ya, sebuah catatan atau setting defaultnya gitu, ada tulisannya justifikasinya top, berarti dia atas gitu ya. Scale-nya nilainya 1, stylenya standar. Nah, ini secara defaultnya seperti itu. Maka kita bisa merubah justification-nya dengan cara ketik J untuk justification ya, enter. Nah, justification-nya kali ini tadi top, sekarang akan saya berubah menjadi bawah atau bottom gitu ya, ketik B, enter. Nah, maka di settingannya akan berubah menjadi bottom. Kemudian setelah itu kita akan merubah skalanya tadi angkanya 1 ya, kita akan rubah jadi 0,5. Caranya dipilih ini, kita ketik S, enter untuk scale gitu ya. Nah, itu settingan defaultnya adalah 1, maka bisa kita rubah. Ini saya kasih contoh nilainya 0,5 gitu ya. Jadi settingannya 0,5 enter, maka sekarang settingannya berubah, scale-nya menjadi 0,5. Kemudian selanjutnya untuk itu ada perintah tentukan start point-nya gitu ya. Nah, saya akan ketik 1,1, ini untuk koordinat awal start point-nya gitu ya, enter. Nah, ini dimulai dari start point-nya koordinat 1,1, dan kalau Anda lihat di situ saya membuat multiline dengan acuannya adalah garis yang bawah atau bottom tadi yang sudah kita setting gitu ya. Nah, kemudian next point-nya kita masukkan koordinat selanjutnya adalah 10,1, enter, dan koordinat ketiga next point-nya tadi 10,1, sekarang 10,5 gitu ya, enter. Kemudian next point-nya 5,5, enter. Nah, dan akan kita tutup. Nah, kita bisa menutup dengan cara ketik C untuk close gitu ya, enter. Nah, ini membentuk sebuah bangun multiline gitu ya, dan tertutup dengan tadi perintah close. Dan kita bisa men-setting sebuah multiline tadi ya, lebih dari 2 garis, tadi kan cuma 2 garis gitu ya, di menu format gitu ya, format, kemudian ada multiline style. Nah, klik gitu ya. Nah, atau ML style gitu ya. Nah, di sini settingannya adalah standar. Kita bisa membuat sebuah settingan yang baru atau style yang baru gitu dari multiline tadi ya. Ini ya, saya kasih contoh, ketik klik new gitu ya. Kita akan membuat sebuah garis multiline gitu, dengan 3 garis gitu ya. Kita ketik ini namanya misalkan 3 dan continue. Kemudian pada new multiline style gitu ya, ada jendela multiline style 3. Nah, ini description diisi multiline dengan 3 garis. Nah, akan kita itu di situ sebenarnya ada 2 garis, ada 0,5 sama min 0,5 gitu ya. Maka ini akan saya tambah lagi. Untuk garis ketiga adalah diklik
add, maka akan muncul offset di tengah adalah garis yang baru gitu ya, dengan angka 0. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa merubah warna gitu ya, merubah warna dari warna garis ini. Tentunya ini yang di paling bawah min 0,5 ini colornya bisa diganti ya dengan warna yang dikehendaki. Misalkan di sini saya contohkan dengan warna merah gitu ya. Nah, ini berarti garis ketiga warnanya merah gitu ya. Nah, ini selain warna merah ini Anda bisa merubah ukuran offsetnya, bisa dirubah 0,1 dan sebagainya. Kemudian line type-nya gitu ya, tipe garisnya ini juga bisa dirubah ya, garisnya solid, atau misalkan Anda mau cari yang lain, di load terlebih dahulu, misalkan titik-titik gitu ya, dash, titik garis panjang atau titik banyak gitu ya, ini juga bisa Anda bisa pilih gitu ya. Nah, nanti tinggal di OK aja gitu ya, di klik OK. Nah, ini maka dia line type-nya akan berubah. Misalkan ini saya pilih tadi warna merah dash dot gitu ya, merubah line type-nya, tipe garisnya dari multiline. Dan warna dasarnya, fill-nya ini juga bisa dirubah sebenarnya gitu ya. Kali ini kita warna putih, kalau Anda nanti mau berubah warna hijau dan lain sebagainya, ini juga bisa gitu ya. Oke, kemudian jika sudah, klik OK. Nah, maka terbentuk yang baru gitu ya. Nah, dan kita bisa mau dirubah juga bisa, dimodif lagi gitu ya. Bisa dirubah lagi, dan kalau sudah di OK. Nah, atau misalkan tadi Anda bisa menyimpan dari multiline yang sudah kita rubah gitu ya. Nah, bisa di save, save. Nah, ini bisa beri nama yang baru dari save multiline stylenya gitu ya, bisa di save atau bisa di load nantinya gitu ya. Oke. Kemudian saya akan membuat sebuah garis dengan multiline yang baru ya, sebuah bidang, sebuah objek gitu ya. Caranya ketik ml, enter. Kemudian sudah ada settingan default itu ya, tadi sudah kita setting gitu ya. Kita akan merubah stylenya, tadi standar kita rubah menjadi 3. Caranya ketik pilihan style gitu dengan st, enter. Itu ada pertanyaan enter mline style name. Nah, saya ketik 3, hurufnya kecil tadi kan, walaupun judulnya besar. Nah, ini akan tetap akan berubah stylenya gitu ya, bisa berubah menjadi multiline style yang 3 tadi ya. Oke, kemudian start pointnya saya masukkan angka 12,1 untuk koordinat awalnya, start pointnya, enter. Kemudian next pointnya 18,1, enter ya. Kemudian 18,4, enter. Nah, kemudian terakhir bisa kita tulis dengan cara C, enter. Nah, ini akan membentuk sebuah bangun gitu ya, dengan multiline tadi 3 garis gitu ya. Garis ketiga warnanya saya berubah menjadi merah gitu, dan tipenya, line type-nya saya rubah settingannya. Nah, kemudian kita akan mengembalikan lagi gitu ya. Bisa kita rubah settingannya. Kalau mengembalikan jadi 3 untuk mengembalikan standar,
tinggal kita rubah aja ke stylenya tadi ya, ketik ml, enter. Nah ini settingannya tadi saya rubah, tadi stylenya 3 saya rubah st, enter, saya rubah jadi standar, enter. Maka stylenya udah kembali ke standar dan koordinatnya start pointnya 2,12, enter. Next pointnya 2,6, enter. Next pointnya 10,6, enter. Dan koordinat selanjutnya 10,12, enter. Koordinat selanjutnya 2,12, enter. Terakhir ketik C, close gitu ya, enter. Nah, ini akan terbentuk sebuah bangun. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah elips gitu ya. Membuat elips dapat dimulai dengan komen elips gitu ya, atau ketik el saja itu ya, udah menjadi mewakili elips gitu ya, atau di draw. Nah ini ada elips. Elips ini ada berbagai macam metode membuatnya. Untuk membuatnya dimulai dari senternya atau aksis dan end-nya gitu ya, atau arc-nya. Kita akan coba dengan metode 3 titik penentu sumbu elips. Titik pertama dan kedua menentukan posisi elips dan panjang sumbu pertama, dan titik ketiga tegak lurus terhadap titik 1 dan 2 sebagai ujung sumbu kedua dari elips. Contohnya ketik komen el tadi, enter, el, enter. Nah itu ada pertanyaan, tentukan axis endpoint of elips. Kita masukkan koordinatnya 12,12, enter. Kemudian endpoint, ada endpointnya 14,12 gitu ya, enter. Tentukan jarak dari aksis lainnya gitu ya. Nah, ini koordinat ketiga ya untuk titik sumbu elips gitu ya, 13,8, enter. Nah ini akan terbentuk sebuah elips. Kalau Anda lihat tadi ada koordinat 12,12 gitu ya. Ini yang pertama tadi kita input, dan koordinat selanjutnya ada 14,12 di sini, dan koordinat ketiga adalah koordinat yang menjadi sumbu tegak gitu ya. Jadi tegak lurus terhadap titik 1 dan titik 2. Koordinatnya tadi adalah 13,8. Nah ini di bawah, jangan tegak lurus terhadap titik 1 dan 2. Kemudian saya buat elips berikutnya adalah el, enter. Koordinatnya 12,10, itu titik pertama. Titik kedua 14,12, enter. Dan untuk sumbu tegaknya koordinat ketiga ya, 15,9, enter. Nah ini bentuknya diawali dengan 12,10 dan 14,12. Titik kedua, titik ketiga, titik tegak lurus ya, 15,9. Oke. Berikutnya membuat elips metode 2 titik dan sudut rotasi.
ada dua titik dan sudut rotasi. Titik pertama dan kedua menentukan diameter lingkaran gitu ya, dan sudut rotasi menentukan sudut rotasi lingkaran dengan sumbu rotasi adalah diameter lingkaran. Ya, ini saya contohkan, ketik EL dan koordinat pertama 20,4 meter, koordinat keduanya 4,4 meter. Nah, ini kita akan memasukkan rotasinya, sudut rotasinya, ketik R, enter. Sudut rotasinya 45, enter. Jadi sebuah dua titik dan sudut rotasi, sudut rotasinya 45. Saya contohkan dengan elips yang kedua dengan EL, enter. Koordinatnya pertama 20,4, enter. Ini sama ya, koordinat kedua sama seperti tadi 24,4, enter. Kita pilih rotasinya, enter. Nah, ini akan sama tergantung dari beda rotasinya. Tadi rotasinya 45 gitu ya, 45. Nah, kali ini saya akan isi rotasinya jadi 60. Nah, ini model 60 nya seperti ini, 60, enter. Nah, ini kan ada perbedaan gitu ya. Dan membuat elips metode titik center dan dua titik sumbu. EL, enter. Titik centernya kita pilih C gitu ya, titik pusatnya gitu ya. Titik pusatnya adalah 20,10 untuk koordinat pusatnya, enter. Kemudian endpoint dari sumbu 18,10, enter. Kemudian sumbu yang lainnya yang tegak gitu ya, saya isikan 20,13, enter. Nah, ini kalau Anda lihat centernya 20,10, poinnya 18,10 gitu ya. Dan yang lainnya adalah 20, aksis yang lainnya adalah 20,13. Dan saya akan buat elips yang sama ya, dengan metode yang sama, metode titik center dan dua titik sumbu. Titik EL, enter. Kita pilih C, titik pusatnya sama 20,10, enter. Kemudian endpoint aksisnya 18,11, ada mepet sama tadi ya. Dan kemudian sumbu lainnya untuk sumbu tegak yang lain 18,8, enter. Nah, ini ada dua elips, jadi tengahnya sama gitu ya, 20,10 dan 18,11 untuk titik kedua, dan titik akhirnya adalah 18,8. Ya. Nah,
Kemudian kita akan membuat sebuah elips metode titik center, satu titik sumbu dan sudut rotasi. Ketik L, enter, C, centernya enter, 3,15 koordinat pusatnya, enter, endpointnya 3,17, enter, kita isi sudut rotasinya R, enter. Nah ini rotasinya saya isi, ini ada bentuk sudut rotasinya, saya isikan 60 ya, 60, enter, dan akan membuat elips yang sama dengan sudut rotasi yang berbeda gitu ya. Ketik EL, enter, dan C, senternya, koordinatnya 3,15, enter, dan endpointnya 3,17, enter, kita isi rotasinya R ya, R, enter, rotasinya akan kita bedakan, tadi 60 sekarang 40.